Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, di siang hari ini ya saya dalam ruangan yang adem karena saya banyak AC di sini. Jadi kesannya adem, apalagi di samping saya ada ustadz juga ya. Ustadz, salah satu ustadz pengajar di sekolah SMP Al-Bumi. Ini ada Ustadz Ahmad Afifi. Ustadz Ahmad Afifi ini juga dia pengajar tahfiz Quran di sekolah. Saya itu waktu pernah ngajar bahasa pendidikan agama Islam ya Ustadz ya? Iya, pernah juga ngajar. Pokoknya kalau Ustadz ini malu kalau saya tanyain masalah-masalah begitu. Tapi kalau udah berbau agama, apapun bisa dijawab dengan baik dan lancar. Ya, salawat dan salam tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapat syafaatnya hingga yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Sebenarnya ada kegiatan apa nih? Kalau kita udah melihat nih ada makanan-makanan berbau begini nih, bawaannya Ramadan udah sebentar lagi. Apalagi sekarang udah tanggal berapa? Bang Meras? 26 Sya'ban ya, 1442 Hijriah ya. Berarti nggak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ya, dilihat dari tampilan-tampilan udah banyak makanan-makanan ini, makanya kita akan mengulik tentang Ramadan itu bagaimana. Apalagi ini Ramadan ini udah yang kedua kita melewatinya di masa-masa pandemi. Tapi alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan yang baik ini, kita baca suratul Fatihah. Dengan membaca Al-Fatihah kita niatkan ya untuk kita pribadi, untuk keluarga kita, untuk teman kita semua, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, murah rezeki, semuanya dah yang baik-baik dah ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekedar informasi, saya juga ada live IG. Yang di IG, kalau yang mau nanya-nanya ketik aja, nanti saya akan tanyain langsung. Ya, silakan mendengarkan. Kalau suaranya kurang jelas, mohon maaf. Ini karena semua perabotannya buatan manusia, pasti ada sedikit kerusakan, pasti ada. Jadi kita jangan minta yang sempurna banget. Tenang aja. Oke, Ustadz Ahmad Afifi. Ya, kita agendakan nama kegiatan ini adalah ngobrol bareng Ustadz Ahmad Afifi. Ya, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar Ustadz? Kayaknya belum salaman ya. Ini guru saya, kalau sama guru saya harus cium tangan, minta berkah dan minta redonya, ya kan? Benar nggak Pak Amir? Benar ya Ustadz Ahmad Afifi. Ini kita dikit lagi, kurang lebih 4 sampai atau 5 hari lagi akan menyambut bulan suci Ramadan ya Ustadz. Apa sih Ustadz yang harus kita siapkan yang paling utama Ustadz? Kita mau menyambut bulan suci Ramadan ini Ustadz. Gimana Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa ilman nafi'an. Amin. Terima kasih buat Paroni dan rekan-rekan sekalian waktunya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul, dan ini benar kali kedua kita melaksanakan puasa tapi dalam masa pandemi. Tapi mungkin masa pandemi tidak sedahsyat pandemi yang pertama. Betul ya, yang pertama benar-benar ya kita tertutup semuanya Ustaz ya. Tapi tetap ya dalam menghadapi puasa juga saya kira tidak ada yang berubah. Pertama, kalau kita mau mencermati bahwa ibadah puasa kan ibadah yang tua, ibadah tua. Artinya ibadah yang kan kalau di ayatnya itu kan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi sebagaimana telah diwajibkan oleh umat-umat sebelum kamu. Jadi sebelum sebelum kita umat Nabi Muhammad itu berada, jadi puasa itu telah diwajibkan oleh umat-umat terdahulu. Cuma rutinitasnya ataupun nanti mungkin ada perbedaan. Ya, jadi ibadah yang paling tua puasa itu dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Dan saya rasa juga persiapannya juga memang kalau bagi orang yang sudah terbiasa puasa ya Kamis misalkan
mungkin tidak ada perbedaan karena baginya ya tetap namanya puasa masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Tapi yang namanya bulan puasa ini adalah kan sifatnya adalah puasa Ramadan adalah wajib sifatnya. Hukumnya wajib. Nah, terkadang wajib itu adalah sesuatu yang terkadang membebani oleh sebagian orang. Terbebani. Beda kalau kita puasa sunnah. Puasa sunnah itu tidak terlalu banyak membebani. Pertama, artinya ketika kita mau puasa sunnah tanpa misalkan ya pagi-pagi, misalkan ya kita pagi, kita nggak dari subuh sampai akhirnya kita ingat pada saat itu kita belum minum, belum makan, itu kita niat puasa saat itu juga masih diperbolehkan. Oh, jadi kalau puasa sunnah maksudnya ketika kita pagi bangun belum, yang penting belum minum, mau puasa itu nggak apa-apa Ustaz Habib ya? Oke. Apa gitu. Nah, itu juga pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ketika seringkali ketika dia bertanya kepada istrinya, wahai Aisyah, hari ini kita makan apa? Sering Aisyah menjawab, hari ini tidak ada apa-apa Rasulullah. Oh ya udah gitu, saya akan puasa. Segitu indahnya Rasulullah ketika menghadapi keadaan, walaupun keadaan itu sulit, tapi tetap ya udah saya puasa. Betul. Itu bedanya puasa wajib dengan puasa sunnah. Nah, kalau puasa Ramadan itu ada hal yang berbeda. Pertama dari segi niat. Pertama puasa Ramadan niat sebenarnya sih ada beberapa pendapat ya. Ada yang niatnya itu disekaligus kan. Jadi di awal kita masuk bulan Ramadan kita tuh niat. Kita melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh. Oh, jadi boleh di awalnya niat di awalnya sebulan penuh gitu Ustaz? Boleh. Oh, boleh. Jadi Awal. ada tuh tentang niat di awal untuk sebulan penuh. Gitu. Tapi ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa jangan, lebih baik niatnya per hari. Artinya ketika besok kita akan melaksanakan puasa malamnya atau minimal sebelum atau pas sahur lah kita niat kalau kita akan melaksanakan puasa. Biasalah ya. Nawaitu shauma ghadin adain seterusnya. Oh, jadi ada dua pendapat Ustaz Habib ya. Yang pertama ada yang berpendapat satu waktu aja di awal untuk niat sebulan, tapi adalah pendapat lain mengatakan setiap harinya melakukan niat ya, diusahakan sebelum sholat subuh lah atau pas lagi sahur itu paling telatnya Ustaz. Oke Ustaz. Oke gitu. Nah, itu perbedaannya di niat. Yang kedua, karena ini sifatnya wajib, maka itu pasti lebih berat. Beratnya apa? Karena wajib itu adalah bagi sebagian orang itu sangat membebani. Apalagi ditambah dengan rutinitas yang biasa kita lakukan ya, ditambah nanti dengan dengan nanti tadarus dan yang lain-lain, justru mungkin bagi sebagian orang itu jadi beban tertentu. Makanya kemudian ada banyak pendapat lah gitu. Jadi ada istilahnya nama tarhib. Tarhib itu artinya gembira. Tarhib itu artinya ya menyongsong Ramadan. Kita menyongsong Ramadan. Artinya sebelum Ramadan, jadi kita udah siap ya menghadapi Ramadan. Baik itu kebiasaan yang kita akan lakukan ketika Ramadan, ya. Terus ataupun kalau kita sudah mau ya kita biasakan juga kita saat itu berpuasa. Makanya ada kemudian saya pernah baca sebuah artikel mengatakan bahwa kita jangan kalah dengan atlet. Baru ini kan sama atlet. Waduh, jangan kalah sama atlet. Bagaimana nih? Saya kalau udah bawa atlet, sebenarnya saya bukan atlet sih. Saya tukang ngangkat gitu. Gimana jangan kalah sama atlet bagaimana? Ya, itu satu sisi kan. Sisi yang lain atlet. Nah, jangan kalah sama atlet. Atlet aja kadang bertanding cuma sekali, tapi persiapannya berbulan-bulan kadang berminggu, kadang berbulan-bulan. Tapi kadang paling ya kalau nggak ada babak semifinal ya saat itu kalah selesai. Gitu. Tapi persiapannya kan lama. Ya, karena lebih pengalaman lah kalau soal persiapan. Jadi bagaimana kita mau menghadapi yang 1 bulan penuh tapi kita tidak ada persiapan. Oke. Apalagi kalau yang ya event mungkin cuma 1 hari atau bahkan seminggu, tapi itu persiapannya sudah berbulan-bulan. Nah, itu digembleng sedemikian rupa sehingga ketika pas harinya itu siap. Betul. Jadi ada kemudian yang mengatakan bahwa ya kalau begitu sama aja, puasa juga harusnya kita persiapkan dengan baik, minimal
di bulan-bulan sebelumnya mulai dari Rajab, Sya'ban itu sudah siap. Oke. Maksudnya gini Ustaz Habib ya, maksudnya semua nih penontonnya, saya mau menggaris bawah ini karena bawa atlet sebenarnya sih bagus nih, karena saya akhirnya ketemu juga, iya juga ya. Ketika main bola di sistem grup cuma 4 kali main, tapi persiapan memang kita persiapannya nggak mungkin 2 minggu atau sebulan. Tapi kan kita punya persiapan sampai tahun keberapa gitu. Tapi kalau puasa yang udah pasti 1 bulan full, kita nggak punya persiapan, ya kedodoran berarti ya Ustaz Habib. Itu simpelnya ya. Oke Ustaz Habib, lanjut Ustaz Habib. Tapi sebelum lanjut Ustaz Habib nih, biar enak nih kita panggil Bang Yuda untuk ada sedikit minuman ya. Biar Ustaz Habib juga cerah. Ustaz Yuda. Oke Ustaz Yuda nih. Ada kiriman karena kita sebenarnya ngopi kan, ngobrol bareng Ustadz Ahmad Afifi ya, kita nggak usah serius-serius sambil gini. Emang kalau Ustadz Ahmad Afifi pembawaannya serius, ini soalnya berbau-bau agama ya kita harus serius. Tapi kalau saya ya biar menarik aja. Ya, terima kasih Bang Yuda. Masya Allah, ini Bang Yuda nih sohib aneh juga, kita doain semoga enteng jodohnya karena sebentar lagi mau Oke, terima kasih Ustadz Yuda. Oke, Ustaz, bisa dilanjut Ustaz. Itu satu lagi udah, Bang Yuda jangan lupa. Satu lagi Ustaz, Bapak dulu Bang. Ya, lanjut Ustaz Bapak. Iya, jadi ada yang mengatakan seperti jadi emang masuk akal sih. Jadi bagaimana kita mau menghadapi sesuatu yang panjang ya, tapi kita tidak mempersiapkannya dari jauh. Makanya kemudian ada yang mengatakan bahwa ini sih saya dapat bukan dari kitab ya, jadi ada beberapa ceramah yang saya dengarkan gitu. Jadi dia mengatakan bahwa idealnya Ramadan itu dipersiapkan dari bulan Rajab. Jadi Rajab itu nanti dia membakar ya. Jadi sifat jadi 2 bulan sebelum Ramadan. Jadi mulai dari Rajab, Sya'ban itu kita siap. Makanya dari beberapa hadis kan ada juga kita sering doa kan. Doa yang sering dikumandangkan adalah Allahumma balighna ila apa? Allahumma barik lana fi Rajabin wa balighna Sya'ban wa Ramadan. Jadi bukan dari bulan-bulan sebelumnya. Kalau bulan Rajab sebelumnya apa? Zulqa'dah juga. Sebelum Rajab kan ada. Sebelum Rajab Bang Yuda, sebelum apa dah? Aneh kalau lagi di depan gini juga karena depan kamera nih, aduh. Ya jadi doanya itu yang Nabi adalah doanya kan dari Rajab, Sya'ban, Ramadan. Berkahkanlah kami bulan Rajab dan sampaikanlah kami ke bulan Sya'ban dan Ramadan. Temukanlah kami di bulan Ramadan. Jadi memang persiapannya dari Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Makanya ada kemudian saya dengar kalau salah di novel mengatakan bahwa benar persiapannya memang dari Rajab. Karena Rajab itu nanti fungsinya adalah untuk membakar dosa-dosa kita. Dosa. Terus nanti di Sya'ban juga kita sampai membakar nafsu kita. Nanti ketika ada masuk bulan puasa atau bulan Ramadan, itu hati kita sudah bersih. Jadi dosa-dosa kita hati kita juga sudah bersih, terus juga segala maksiat kita sudah bersih. Jadi ketika menghadapi Ramadan kita sudah siap. Oke. Seperti itu. Masya Allah ya, ini baru satu pertanyaan udah dijawabnya panjang detail. Ustaz Habib silakan minum dulu Ustaz Habib. Ya saya mohon maaf karena kan situasinya udah asik, saya ketimpa asik, enak sambil ngopi biar enak karena ngobrol bareng Ustaz Ahmad Afifi. Oke. Ustaz, ini kan ada orang beranggapan bulan Ramadan puasa. Padahal kan sebenarnya kalau puasa itu memang bulan Ramadan memang puasa. Tapi kan ada titik pentingnya adalah baca Quran, sholat taraweh. Itu gimana Ustaz? Menurut pandangan Ustaz sendiri Ustaz? Karena orang berpandangan bulan suci Ramadan ya puasa. Padahal kan ada sekian baca Quran, yang mulai ada taraweh. Ya, alhamdulillah. Jadi dalam Ramadan memang kan intinya adalah puasanya, intinya adalah puasa. Tapi kan tetap berbagai macam pahala yang diberikan oleh Allah di Ramadan itu kan tidak hanya puasa saja kan, ada ibadah-ibadah yang lain. Bahkan tidur pun itu dinilai ibadah dalam Ramadan. Tidur pun. Kalau di luar Ramadan mungkin tidur ya biasa-biasa saja, tapi kalau di luar Ramadan tidur pun itu dianggap sebagai atau berpahala atau tidak berpahala. Jadi ini mungkin sebuah ajakan kepada kita bahwa ya Ramadan itu jangan puasa aja dah, tapi biasakan untuk hal-hal yang lain. Karena apa? Kenapa nanti di ayatnya itu adalah la'allakum tattaqun, karena memang kita kalau bisa ketika Ramadan selesai kita sampai derajat
la'allakum tattaqun, sebagai takwa. Dan ini juga sebagai tindakan kalau kita Ramadan minimal sudah baik, maka setelah Ramadan kan namanya Syawal. Syawal itu artinya kan meningkat. Jadi kalau bisa setelah Ramadan kita meningkat apa? Meningkat keimanannya, ketakwaannya dan lain-lain. Minimal di Ramadan ini kita ya sebenarnya sebelum Ramadan. Jadi sebelum Ramadan kita sudah siap-siap, Ramadan ini kita tambah siap atau tambah baik, dan ketika masuk bulan Syawal semua jadi meningkat. Makanya itulah yang dimaksud dengan la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Karena apa? Ketakwaannya itulah yang kemudian efek daripada puasa ya, efek daripada Ramadan itu. Jadi bukan puasa aja, efek dari Ramadan. Jadi mulai dari puasa, mulai dari ibadah-ibadah yang lain. Intinya sih seperti itu. Jadi intinya bagaimana mencapai la'allakum tattaqun itu Ustaz ya. Ini Ustaz Habib nih, bukan pertanyaannya bukan sedikit nyeleneh ya. Ini berhubungan kadang-kadang tuh orang berpuasa, apalagi tadi Ustaz Habib bilang tidur aja termasuk dengan ibadah. Ya, kadang tuh saya tuh pernah menemukan atau teman pernah bertanya waktu kita lagi ngobrol gitu, tiba-tiba misalkan dia tertidur, dia merasa pas bangun tuh udah situasinya udah lewat dari maghrib, dia minum Ustaz tuh. Itu kira-kira puasanya tuh gimana Ustaz? Batal atau gimana Ustaz? Padahal dia kayak melihat suasana, oh mungkin udah maghrib, tapi dia buru-buru batalin, padahal itu belum maghrib. Itu gimana Ustaz? Kan beda kalau halnya kalau lupa ya, kalau ini termasuk lupa atau enggak Ustaz? Iya. Sebenarnya sih ada 3 hal yang Allah itu namanya rufi'al qalam. Rufi'al qalam artinya tidak dianggap sebagai dosa lah. Rufi'al qalam adalah tidak dianggap. Rufi'al qalam itu kalau setelah harfiahnya diartikan dengan diangkatnya pena, artinya tidak dicatat sebagai sebuah perbuatan dosa ansalasin terhadap 3 kondisi. Yang pertama adalah terhadap anak kecil yang belum balik. Jadi ketika anak kecil yang belum balik, ketika dia melakukan suatu dosa, maka itu tidak dicatat sebagai hal yang berbau, artinya dosa ya gitu. Yang kedua adalah wa'anin naumi hatta yastayqizu. Orang yang tidur sehingga dia bangun. Jadi ketika kalau dalam hukum Islam ya, ketika ada orang yang tidur, kemudian sampai dia melakukan hal-hal yang maksiat, mungkin ada yang dia sampai mungkin membunuh segala macam. Nah, kasusnya adalah dia dalam keadaan tidur, maka itu tidak berdosa. Nah, yang ketiga adalah wa'anil majnuni hatta yaqil. Buat orang yang gila sampai akhirnya dia sadar. Jadi ada 3 perkara itu yang kemudian tidak dianggap begitu. Jadi saya pikir kalau misalkan ada orang tidur kemudian tiba-tiba dia bangun, saya kira itu bisa dimaafkan lah gitu. Karena dia kan artinya emang ketika dia tidurnya itu kan tidak dianggap sebagai dosa. Lagian juga refleks aja kan, mungkin jamnya juga mungkin jamnya mati. Iya karena saya pun dulu pernah masih kecil udah saya pikir saya tidur sore, saya bangun kok gelap, saya pakai baju sekolah, saya mau sekolah, saya diketawain. Yo itu kadang-kadang orang tidur begitu, tapi ini tidur dia bangun termasuk ini maafkan ya Ustaz. Iya. Tapi Ustaz Yuda tolong Ustaz Yuda jangan langsung sembarangan mau tidur mulu, ntar bangun minum itu nggak bakal dimaafin kalau sampai kayak gitu ya. Iya, kalau salah maafin gimana Allah dan gimana Allah. Gimana masyarakat sih. Takutnya itu Ustaz Yuda kan gitu ya Ustaz, tapi saya kadang-kadang dia mendengar begini, oh besok tidur aja minum sembarangan. Oke Ustaz. Jadi intinya ya bukannya jadi Allah memberikan kemudahan masanya gitu ya, tapi bukan jadi kita mengartikan udahlah cari aman aja begitu aja dah enak gitu maksudnya. Enggak begitu juga, itu menyalahkan juga ya Pak Bib ya. Ya. Pada dasarnya agama kita memudahkan. Oke. Nih ada sama halnya seperti ini Ustaz. Musafir itu termasuk orang yang gimana Ustaz kalau puasa bulan Ramadan ini? Ya. Boleh kan dia tidak berpuasa dia boleh kalau musafir? Ada ini sih, ada syaratnya. Ada syaratnya? Ya. Syaratnya perjalanannya dilakukan berapa kilometer. Ada jaraknya berapa? Kalau secara fikih bagus seperti itu. Jaraknya nggak tahu Pak. Ada kalau nggak salah 60 farsah waktu saya pernah itu nggak salah sekitar 2 kilo gitu ya. 8 kilo. Sama halnya kalau kita mau sholat jamak gitu jarak segitu gitu. Ya, seperti itu. Cuma sih begini, saya berpikirnya waktu itu pernah ada 2 pendapat kan, kemudian saya coba cerna. Pertama begini, bahwa dalam Islam itu dimudahkan ketika kita mau dalam perjalanan itu enggak berpuasa. Tapi saya waktu itu melakukan perjalanan saat saya lagi pulang kampung kan itu kira-kira 6 jam.
saya berpikir Oh, ke Papua ya? 6 jam? 6 jam. Pesawat. Oh, kita kerja robot. Saya pikir kan 6 jam naik pesawat, 6 jam ke Papua. Di sana enggak ada telepon. Gimana Ustaz? Kalau 6 jam naik pesawat ya Ustaz deh ya. Ke Papua ya kan jadi 6 jam maksudnya perjalanan darat gitu Ustaz ya. Ya, itu kan jadi ada orang yang kemudian mengatakan gini. Ya namanya sebuah keringanan ambil gitu. Jadi keringanan ambil. Maka saya berpikir dulu waktu dalam jalan itu saya berpikir lagi dalam puasa ngelihat orang-orang pada makan gitu. Tapi saya berpikir sebenarnya sih sayang juga kalau kita buka puasa ya. Betul. Sayang juga gitu karena di depan yang harus kita pikirkan adalah sebenarnya bukan karena saat itu aduh ada rukshoh, tapi di depan itu yang harus kita pikirkan adalah kita harus mengganti. Nah, itu kadang-kadang yang ya. Kekhawatiran saya saat itu adalah nanti setelah puasa itu ada harus ada pergantian ya, harus diganti lah macam belum nanti ada kan orang yang ketentuan boleh mengganti dengan puasa yang lain atau juga nanti ada bayar fidyah juga dan lain-lain. Tanda kutip kadang-kadang orang itu ketika mengganti itu rada karena ya gimana ya, apalagi secara kita puasa bareng-bareng aja dia udah melakukan begini, apalagi yang dia puasa sendirian terus melihat teman-temannya begini ya maksud gitu ya. Jadi secara syariat bahwa memang ada ketentuannya dia boleh tidak berpuasa. Boleh tidak berpuasa. Cuman ya tapi sih tergantung kadar keimanan juga sih. Saya pikir sih gitu. Cuma kalau sudah melewati batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh ulama, terutama saya kira terserah aja kalau mau puasa. Yang penting jaraknya udah sesuai Ya, jangan cuman misalkan kita di sini di Gatot Subroto, Bang Yuda rumahnya di Kemang, batalin puasa itu perjalanan jauh karena 18 kali pulang balikan ya nggak bisa itu kayak Tapi ada juga yang kemudian banyaklah diakal-akalin lah gitu. Iya, itu banyak tuh kadang-kadang udah kali aja sanggapnya pada perjalanan jauh kita batalin itu gimana kalau yang akal-akalin gitu Ustaz? Ya, selama dia syaratnya sudah terpenuhi artinya dia ya pokoknya termasuk dari orang-orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa, ya saya kira silakan aja gitu. Karena kita juga tidak bisa maksakan kan gitu. Tapi ya harus diingat lah gitu bahwa di depan itu nanti setelah selesai Ramadan ada yang harus utang lah yang harus diganti. Bayar, betul. Itu aja gitu. Yang paling penting itu. Kadang juga macam anak kecil ya, saya punya anak itu ketika dia mulai puasa umur 5 tahun, ketika dia waktu 6 tahun dia udah puasa dia lanjut, dia sakit padahal kita udah ngasih tahu, udah batalin aja, dia nggak mau. Maksa yang untuk puasa itu anak kecil ya yang artinya belum. Berarti keteguhan hati ya, keteguhan hati. Gitu. Karena mungkin ada iming-imingnya, tapi saya kira itu adalah sebuah pelajaran buat kita ya, anak kecil aja yang sakit, panas. Awalnya saya pikir, udah nggak usah puasa lagi, tapi dia tetap mau puasa sampai maghrib begitu. Zuhur saya tawarin, mau buka nggak terus aja gitu. Nah anak kecil lain umur segitu bisa berpikiran bahwa wah sayang puasnya, apalagi kita yang usianya sudah menjelang ya benar. Kalau memang ya kembali ke pribadi ya masing-masing Ustaz ya, kayak kadar keimanan Ustaz ya. Ketika emang merasa kuat 6 jam ya emang udah mau puasa ya pasti kuat aja puasa. Nah kadang gini Ustaz, misalkan ya ini kan kita terbagi di Indonesia itu terbagi dalam beberapa zona. Ya Ustaz, kadang berpergian misalkan kita di sini udah melakukan saum puasa karena subuhnya jam 5. Tapi kan karena kita pergi ke Papua, misalkan Papua itu 2 jam lebih cepat tuh Ustaz. Pasti kan ajannya juga lebih itu nggak masalah juga tuh, sampai kita ngikutin ajan yang sesuai tempat kita nyampe kan, berarti kan bukan kita kembali lagi ke Jakarta ngikutin kan gitu. Waktu itu Ustaz Yuda pernah ke Zimbabwe Ustaz ya deh. Kan Ustaz. Ya, ada yang mengatakan bismillah ya, ada yang mengatakan bahwa dia bisa mengikuti dengan puasa yang biasa dia lakukan. Artinya gini, ketika dia melaksanakan puasa selama 12 jam, maka ikuti dengan 12 jam itu. Ada yang mengatakan kayak gitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ya udah ikutin aja apa yang saat itu yang saat itu dia masuk, yang saat itu dia tinggal gitu. Akan kita kalau misalkan subuh-subuh dari Jakarta kemudian ke mana gitu ya, ke wilayah timur kan udah beda waktunya 2 jam. Berarti diperbolehkan gitu. Atau yang terdekat gitu.
Atau misalkan waktu kita ikutin sampai tengah-tengahnya yang terdekat itu nggak apa-apa, silakan diambil aja. Bahkan di beberapa negara Eropa kan gitu, walaupun saya belum pernah ke Eropa kan, tapi antum kan sudah pernah ke Eropa kan. Kau Eropa dan sini dikit. Mereka kan puasanya itu lebih lama ya, ada yang Panjang. lebih panjang, ada yang sampai 14 jam, bahkan ada beberapa kawan saya dia katanya di Rusia itu bahkan bisa sampai 18 jam ya. Kalau kita tidak bisa kayak gitu, maka ikuti di negara yang terdekat pada saat itu. Jadi tidak melulu kita harus ikuti selama 18 jam. Misalkan di negara terdekatnya itu cuma misalkan 14 jam, maka boleh diikuti itu. Oh, tapi boleh ngikuti negara terdekatnya aja, bukan negara tempat dia lahir ya, bukan negara terdekat ya. Ini tanda kutip nih pemirsa nih, terdekatnya itu maksudnya negaranya dekat, bukannya jauh seperti itu. Ya yang terdekat artinya lahiran yang ringan, yang ringan. Misalkan dia 18, misalkan dia 17 atau 16, maka boleh diikuti itu. Walaupun dia nggak tinggal, walaupun dia tinggalnya di negara yang memang 18 jam. Kalau memang memberatkan seperti itu. Oke Ustadz Habib, semakin mengkerucut ya sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban. Kue dari mana ini kue? Oh, Ini ya aduh nih kue ini tadi nih ada hamba Allah yang ngasih kue begini, ada yang didapat. Emang kita kalau niatnya baik, rezeki ada aja nih berkat, tiba-tiba kopi kue ini kan menyambut Ramadan. Kalau tiba-tiba ada yang mau lihat, wah aduh ini ada Pak Roni, Pak Apip nih lagi acara gini-ginian mau dikirimin, kita terserah sih, kita nggak pernah nolak, kita sama sekali nggak pernah nolak, kita menerima dengan tangan terbuka, tidak ada keharusan, tapi kalau emang kewajiban mengirim ya kirim aja, nggak apa-apa. Ya gitu terus. Ustaz Habib, ini mungkin pertanyaan karena berhubungan dengan pandemi, ini terkait vaksinasi Ustaz Habib, apalagi di bulan puasa, mungkin kita juga termasuk yang dijadwalkan, ya, terjadwal ya, bukan diwajibkan ya. Tadi Ustaz Umam bilang terjadwalkan, hebat, mantap, benar juga tuh, aneh langsung setuju juga tuh. Terjadwalkan. Kita divaksinasi di bulan suci Ramadan itu gimana hukumnya Ustaz Habib? Kan itu memasukkan itu kan? memasukkan Sesuatu. Walaupun bukan dari lubang, maksudnya kalau ngupil kan masuk dari lubang, maksudnya tidak tuh sering ngupil, makanya sering ngomelin kalau bulan puasa jangan sering ngupil, apalagi ngupilin orang ya kan, bikin orang emosi. Ya Ustaz Habib. Aneh kalau lihat ini jadi ingat Subah gitu. Subah itu pasti ada namanya Kang Ruhin dan Kang Mustafa gitu. Ya. Pasti ada selalu. Ya kalau Pak Roni ya ada Bang Yuda. Ya. Bukan bermaksud untuk Jatuhkan, oh udah enggak, justru saya makin sayang dengan dia Ustaz. Ya, itu tanda perhatian ya Bang Yuda. Mudah-mudahan Bang Yuda kan sama-sama ya. Jadi Bang Yuda diingatkan, Pak Roni juga ya sama-sama lagi. Bismillah, jadi soal vaksin ya, memang vaksin sekarang sudah berapa bulan ini vaksin mulai, dan sekarang mungkin sudah masuk bulan puasa, banyak orang kemudian bertanya itu hukum vaksin kayak gimana. Dari dulu memang pertanyaan boleh nggak kita disuntik ketika kita berpuasa, boleh nggak kita disuntik? Memang sih ada yang kemudian nggak boleh karena itu memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Nah secara fikih normatifnya gitu, karena di kalau nggak salah di kitab takrib juga ada, salah satu yang membatalkan puasa adalah kemasukannya lubang-lubang yang ada dalam tubuh kita ya. Contohnya lubang hidung, lubang telinga, lubang kubul dan dubur ya. Saya misalkan kubul ya, artinya lubang depan dan lubang belakang. Artinya lubang yang ada ya yang ada di tubuh. Nah, ada dalam tubuh. Artinya bagaimana? Ketika lubangnya itu kemasukan sesuatu, ya, baik itu sifatnya cair ataupun benda padat, maka itu sudah membatalkan. Ya, saya contohkan, Pak Roni kemudian hidungnya gatal, ya, dia paksakan untuk korek ya. Jadi sebenarnya ketika dia mengkorek hidungnya sampai akhirnya jarinya kemudian masuk itu sebenarnya sudah membatalkan. Itu sudah membatalkan. Ataupun kita contohnya telinga gatal. Ya. Kalau telinga gatal kan kurang enak kan kalau korek pakai jari ya. Katan bat. Itu sudah batal. Kenapa? Itu sudah memasukkan sesuatu. Sifatnya itu adalah benda padat.
Tapi ada juga yang kemudian mensyaratkan, oh ada syaratnya 2 katanya kalau misalkan batal. Itu syarat fikih ya. Berarti kalau fikih masih bisa didebat, masih bisa diperdebatkan. Masih ya maksudnya ketika Ustaz Rafi bilang ini cuma secara fikih. Itu secara dari kitab takrib itu mazhabnya Syafi'i. Oke. Contohnya lain, ketika maaf ya kita cebok, Membersihkan lah istilahnya kan harus begitu ya. Itu hati-hati. Karena ketika mohon maaf jadi kita masuk ke dubur, walaupun cuma maaf ya segini, itu sudah batal. Tapi kan kadang-kadang kita buat begitu biar bersih juga Ustaz. Nah, makanya sih kalau itu memang kalau ini makanya ketika saya belajar takrib gitu saya bilang aduh kok saklek banget ya gini ya. Tapi memang ya fikih dibuat kan untuk sebagai batasan. Oke. Nah, tapi ada juga yang kemudian membatasi gini. Pokoknya syarat sesuatu yang membatalkan itu syaratnya 2. Yang pertama adalah mengenyangkan, kedua tamat mengenakan. Waduh. Ada syarat juga. Mengenakan gitu. Contohnya batal nggak kalau misalkan kita berenang, puasa berenang, terus kita kentut nih. Wah, kentut katanya kan gini saya sih. Ya, kalau puasa nggak pernah berenang ya. Jadi katanya ketika dia mau kentut itu mengeluarkan udara tapi katanya air masuk loh. Nah, itu batal atau enggak? Batal. Kenapa? Itu mengenyangkan. Mengenyangkan apa gitu. Nah, itu katanya batal karena apa? Ada sesuatu yang masuk tapi tubuh kita itu merasa berbeda. Nah, terus yang kedua contohnya di infus kan berarti kan salah satu itu mengenyangkan. Berarti itu berarti membatalkan. Jadi orang yang kalau udah sakit di infus berarti nggak puasa jangan Nggak perlu puasa. Kan kadang-kadang juga dokter melarang juga. Iya. Karena kan kesehatannya. Nah, kasus vaksin sama seperti misalkan orang suntik ketika berpuasa itu vaksin ya. Vaksin kemudian ada mengecualikan bahwa ya tidak batal karena dia pertama tidak mengenyangkan, kedua tidak mengenakan. Tidak mengenakan dan berbuat seperti itu. Tapi kalau kalau kita vaksin ini diperbolehkan berarti tanggungannya adalah MUI kan, karena MUI sudah membolehkan kan. Kalau kita sih patokannya gitu aja. Ketika MUI yang isinya adalah pakar-pakar ahli ya gitu, ketika mereka sudah membolehkan ya berarti kita ikutin aja sambil wa ta'ala. Karena dari ulamanya sendiri yang tergabung dalam MUI sudah membolehkan. Nah, kalau memang kita tidak setuju silahkan aja namanya fikih ya. Fikih kan ikhtilaf, perbedaan. Kalau kita tidak mau ya tinggalkan aja. Selama itu kan kalau orang ini kan yang sudah membahas kitab arba'in kan ada dakma yariduka ila ma la yariduka. Tinggalkan yang menurut kamu ragu ke hal yang tidak ragu. Tinggalkan aja kalau misalkan ragu. Tapi intinya adalah gitu bahwa dari MUI sudah membolehkan vaksin ya walaupun dalam keadaan puasa kita sebagai umat ya taat ya tetap taat gitu. Tapi walaupun taat kalau nggak mau melaksanakannya sesuai tapi kita taati aja. Ya dalam artian ini bukan kewajiban masalah vaksin boleh atau enggaknya. Iya. Tapi kalau misalkan dia vaksin di bulan suci Ramadan, kalau dia vaksin di bulan suci Ramadan, ya nggak apa-apa juga karena yang satu sisi kalau dari saya pandang itu ada yang mengenakan dan mengenyangkan. Oke. Jadi jawab masalah vaksin ya. Bagaimananya. Oke, sebentar sambil minum dulu nih. Saya udah AC-nya makin dingin banget. Jadi saya alhamdulillah minum kopi juga. Kopi buatan Bang Yuda, kita harus menghargai buatan apalagi Sohib Aneh. Ini Ustaz Habib nih pertanyaan penting nih Ustaz Habib. Orang puasa nggak sholat tuh gimana Ustaz Habib? Orang puasa nih, kalau suci Ramadan puasa, tapi puasanya puasa tidur, terbangun, tapi nggak sholat tuh Ustaz. Gimana Ustaz? Ini simpel sebenarnya pertanyaan, tapi banyak yang makan bener nggak? Bang Amir, Bang Yuda? Kalau banyak sekali. Ya sekali lagi kalau soal orang puasa tidak sholat itu balik lagi ke keimanannya masing-masing ya gitu. Karena bagaimanapun juga sholat adalah sesuatu yang wajib, puasa juga adalah sesuatu yang wajib. Dan saya kira ketika ada orang berpuasa atau sudah sholat itu dia sudah mengingari keimanan. Pertama kan iman yang pertama iman kepada Allah. Syahadat ya, apa rukun Islam? Syahadat, sholat, puasa. Yang saya kira itu syahadat paling pokok. Yang kedua adalah sholat, terus puasa. Saya kira ketika ada orang yang
berpuasa terus akhirnya tidak sholat, saya kira diragukan juga puasanya gitu. Saya yakin seperti itu. Karena apa? Dia sudah mengingkari yang pertama. Yang pertama aja udah gampang Pertama diingkari ya, yang kedua dia pikir mungkin wah setahun sekali kok harus benar gitu. Tapi kan kekhawatirannya seperti Rasulullah juga pernah mengatakan seperti dalam hadisnya, kamin shaimin laisa lahu min syai'in illa jumal atas. Banyak orang yang kemudian berpuasa tapi puasanya nggak ada apa-apanya kecuali dia hanya menahan lapar dan haus. Khawatirnya seperti itu. Jadi rutinitas puasa aja dilakukan tapi nihil pahala. Makanya kan kemudian ada ulama yang kemudian membagi bahwa puasa itu kan ada puasa zahir dan puasa batin. Artinya puasa zahir adalah kita menahan dari yang batalkan, mulai dari makan, minum ya terutama, atau dari sesuatu yang masuk tadi ya lubang-lubang itu kan fisik ya zahir. Tapi ada batin, adalah puasa batin, puasa yang berhubungan dengan menahan marah, terus omongan ya, terus ya pokoknya berhubungan dengan perbuatan lah gitu. Ya. Walaupun secara secara zahir dia berpuasa, tapi kan secara batin dia juga harus berpuasa gitu. Karena khawatirnya rutinitas yang dilakukan itu sudah oke, tapi batinnya nggak dapat. Jadi yang dia dapat adalah nggak ada pahalanya, tapi hanya rutinitas saja gitu. Nah khawatirannya seperti itu, ketika dia berpuasa aja tapi tidak melaksanakan sholat, ya kira makanan nihil, karena hal yang pokok sebelumnya aja sudah berani dia langgar, apalagi ini puasa gitu ya. Ya mumpung ada waktu, ini niatin dulu ya Ustaz, tapi sekarang kita mulai sholatnya rajin, sholatnya gini. Iya. Masa ya, puasa doang, sholat enggak, ibaratnya gimana ya Ustaz? Kayak baju, tapi seharusnya tutup aurat. Gimana ya serba salah ya? Sholat tapi nggak butuh aurat lah gitu. Tapi nggak puasa ya dia. Ustaz Habib. Oke Ustaz Habib. Nih mungkin Ustaz Amir ada pertanyaan nggak? Mau tanyain nggak unek-unek ente? Atau Ustaz Eras? Nih di dalam ruangan ini banyak orang nih, selain Ustaz Khotibul Umma. Kalau Ustaz Khotibul Umma udah nggak bisa diganggu juga dah. Dalam segi IT nih ada Ustaz Khotibul Umma. Ya, nanya Ustaz juga, mau nanya Ustaz dia. Di awal sebulan. Oke. Pak Roni siap menjawab. Ya, ini Ustaz Yuda memang tadi ketika materi ini, tanya Ustaz Yuda ini bagus. Niat puasa dibacanya sebelum habis sholat subuh atau sebelum sahur gitu kan? Sejak yang tadi yang pertama Ustadz Habib sudah menjelaskan, ada pendapat yang mengatakan boleh niat puasa di awal bulan untuk 1 bulan full, atau niat puasa di per hari sebelum, batasnya paling lambat sebelum sholat subuh. Ustadz Yuda itu yang tadi aneh tulis nih tulisannya, tapi benar saya begitu ya? Takutnya saya salah ngomong nih. Ya udah, mungkin tadi Ustadz Yuda lagi bikinin kopi kita, ketinggalan, tapi tenang aja. Pertanyaan Ustaz Yuda tetap the best ya. Itu hebatnya Ustaz Yuda. Kalau berarti kecuali kalau dia lupa. Tapi memang amannya sih niat di awal dulu buat sekolah, tapi setiap hari juga niat juga gitu ya, Ustaz ya. Jadi double gitu Ustaz. Jadi kalau kita kelupaan kan alhamdulillah sudah tutupi sebelumnya. Tapi baiknya ya tiap hari ya. Makanya kadang-kadang habis tarawih juga kalau kita langsung Ustaz Habib saya doa nawa itu. Aneh gitu, makanya apa jangan-jangan Ustaz kita tarawihnya gimana? Ustaz kita nih tarawih kalau dia lagi sibuk berjualan parfum ya kayaknya. parsel jelang lebaran aja parsel. Ini udah makanya alhamdulillah. Itulah dari pertanyaan akhirnya ketahuan pekerjaannya bagaimana. Oh saya pantesan akhir-akhir ini sering menjauh dari saya. Terima kasih sudah. Selama ada pertanyaan nggak? Udah cukup nih. Tetapi terakhir mungkin pertanyaan nih. Kita udah puasa nih. Tiba-tiba lagi puasa enak-enak, ternyata kita ada satu puasa yang belum dibayar, puasa yang tahun lalu tuh Ustaz Habib. Itu gimana cara gantinya? Cuma 1 hari, kadang-kadang pas kita lagi puasa nih minggu depan nih. Nah, Allahu Akbar. Kayaknya tahun kemarin kayaknya ada satu puasa batal. Itu gimana ya gantinya tuh Ustaz Habib? Padahal satu ini udah lewat, udah masuk puasa yang baru, betul nggak Ustaz Habib? Dalam ketentuan dalam Qur'annya maka faidatun min ayyamin ukhra, maka gantilah di hari yang lain, artinya di luar bulan puasa tersebut. Nah, tapi memang dalam takrib juga disebutkan bahwa ketika ada seorang berpuasa ya, kalau seorang batal puasa ya, baik itu apa ya pokoknya yang misalkan gini, ini kan tahun yang lalu saya batal puasa lah gitu karena mungkin ada sebab.
sebab yang tidak syariat lah, kalau ya sebab syariat lah. Terus tahun ini saya berpuasa tapi saya kelupaan, maka nanti misalkan sekarang udah masuk bulan puasa, maka nanti setelah lebaran saya ada kewajiban untuk mengganti. Tapi harus diingat bahwa mengganti puasa itu adalah bukan hanya sekedar mengganti puasa, tapi ada fidyahnya juga. Oh, fidyah. Fidyahnya juga. Nah, ketentuan fidyahnya seperti ini. Misalkan kita puasa gitu. Misalkan saya meninggalkan puasa 1 hari, maka sampai kapan pun tetap 1 hari. Misalkan saya baru ingat setelah misalkan saya udah tua, aduh, kayaknya dulu tahun waktu saya masih batal 1 hari doang, iya, 1 hari. Maka itu 1 hari. Tapi kalau fidyah dia akan terus bertambah setiap tahun kalau dia tidak dilaksanakan. Oh, dalam artian puasa itu diganti 1 hari, tapi fidyahnya berkelipatan jadi berkelipatan. Ya, kalau misalkan tahun kemarin saya batal, maka tahun ini berarti saya udah harus bayar kan. Cuman kalau ketika saya keingetannya misalkan 5 tahun yang lalu, berarti itu sudah 5 kelipatan 5. Fidyahnya jadi puasanya mah tetap kalau puasa satu aja. Satu. Oh, berarti kalau seandainya kita batal puasa banyak yang disengajain gitu ya Ustaz. Berarti fidyahnya makin besar ya Ustaz. Oh iya. Itu Makanya itu yang terutama perempuan yang masih banyak gitu. Ya kan pasti kalau perempuan ada aja setiap bulan untuk makanya dia kadang harus pastikan perhitungannya. Kalau bisa dilebihin, ya kan? Biar cari aman gitu ya. Kalau bisa dilebihin, karena apa? Karena anggap kelebihannya itu sebagai untuk menutupi sesuatu yang mungkin dia nggak sadar kali. Nah, ataupun ada beberapa ulama mengatakan, saya juga sering melakukannya gitu. Jadi ketika berpuasa ketika puasa ini untuk mengganti ya, ketika saya puasa puasa sunnah ya gitu, saya selalu lihatnya dalam hati Allah, kalau misalkan ketinggalan tahun-tahun sebelumnya yang saya mungkin nggak ingat gitu, mungkin ada yang batal, saya nggak ingat, ya saya mau niatin lah gitu untuk mengganti. itu untuk mengganti puasanya. Nah kalau fidyahnya, makanya setiap kalau nanti bayar fitrah, kalau bisa sekalian kita lebihkan gitu untuk membayar fidyah. Mungkin ada yang kelewat. Terutama yang memang kalau yang rutin kan perempuan ya gitu. Ada aja kadang-kadang kalau perempuan ya. Setelah tidak ya, paham dah. Apalagi mungkin yang baru misalkan yang baru kenal ya mau memperdalam agama lah, agama itu saya kira itu harus diperhatikan juga, karena nggak hanya sekedar menggantikan, karena ada fidyahnya juga yang harus dibayarkan. Ini saja. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Ahmad Afifi dan teman-teman yang ada di balik layar, ada Ustadz Khotibul Umam, Ustadz Eraf, Ustadz Amir, Ustadz Yuda ya dari ruangan ini. Ya kayaknya waktunya cukup. Kenapa saya cukupkan? Biar penasaran. Jadi nanti di bulan puasa kita akan buat seperti ini aja gitu. Mungkin bukan Ustadz Ahmad Afifi aja sebagai narasumber, yang ada Ustadz Izul, Ustadz Umam, Ustadz Eras, mungkin ada Ustadz Andi tuh yang bagaimana dengan metabolisme tubuh. Ada kita Ustadz yang berhubungan dengan metabolisme tubuh. Jadi saya nggak usah banyak-banyak nanyanya, biar nanti pertanyaan-pertanyaannya silakan. Ini akan ditayangkan di YouTube ya Pak Umam ya? Akan ada di YouTube. Jadi nanti kalau emang ada sambil nonton YouTube-nya, ketika ada pertanyaan, saya akan tanyakan di segmen yang nanti berikutnya seperti itu. Alhamdulillah wa syukurillah, kegiatan ngobrol bareng Ustadz Ahmad Afifi dapat berjalan dengan baik. Ustadz ya mohon keridhaan untuk memimpin doa Ustadz biar kita semua bisa menjalankan ibadah dengan baik, istiqomah ya Ustadz. Apalagi kita udah mau bulan suci Ramadan Ustadz, biar semuanya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Ustadz. Kita Al-Fatihah, kita niatkan mudah-mudahan puasa ini amin. Belum, damin aja. Waduh, puasa ini damin aja. puasa kita bisa menjalankan lebih baik lagi dari amin, puasa ya Allah. Dan jangan sampai pokoknya kita lebih baik lagi dan lebih bersemangat lagi untuk menghadapi puasa tahun ini. Dan dengan kita berdoa, mudah-mudahan ini bukan puasa yang terakhir. Mudah-mudahan kita bisa ditemukan lagi di bulan puasa berikutnya gitu. Amin ya rabbal alamin. Selalu dalam kondisi sehat, sehat walafiat, dan kita doakan mudah-mudahan yang sekarang lagi sakit, baik itu mungkin dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya dan bisa beraktivitas kembali sehingga bisa menjalankan puasa dengan baik. Ala hazini walaupun itu solihah wala
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. وأخواني يا كريم آمين. يا أرحم الراحمين ارحمنا الله وبحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبشفاعة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واجعلنا من أهل الخير. اللهم يا الله بارك لنا في شعبا وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبا وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبا وبلغنا رمضان. اللهم اجعلنا الصحة والعافية والسلامة في الدنيا والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada yang telah menyaksikan. Jangan lupa di subscribe ya, kasih like-nya aja. Kalau emang nggak mau like, tonton aja. Ini ilmu yang sangat berguna. Saya sekali lagi sebagai pembawa acara, misalkan ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesalahan milik saya pribadi, kebenaran milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ketemu lagi di ngopi berikutnya, mungkin bukan ngopi, ada tema-tema berikutnya di bulan suci Ramadan. Kita ketemu lagi. Mari sama-sama kita tutup Q&A tentang welcome Ramadan, ngobrol bareng Ustadz Ahmad Afifi dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.